Yeah. Kadang suara gamelan komplit itu bunyi seperti wayangan juga. Oh. Pernah itu ada tetangga bawah itu. Di sini dikira wayangan sampai atas nggak ada orang. Turun. Oh, maksudnya sampai jauh masih kedengeran masih gitu ya? Masih kedengeran, kecuali sampai atas nggak ada orang turun. Oh. Orang sini. Gitu. Pas tengah malam. Dikirain ada acara di sini gitu ya. Terus biasanya kalau rame-rame mungkin ada nyekar itu biasanya pas apa Pak? Mungkin satu suro kah atau? Nggak pasti mas kalau rame-rame, tapi setiap hari atau malam pasti ada nyekar itu. Mungkin ada hari-hari tertentu yang rame gitu? Ya, tapi kalau yang paling bagus itu malam Senin Legi sama Rabu Legi. Senin Legi, Rabu Legi. Kalau Senin Legi kan pas meninggalnya Sidat Dalang Banyumas, kalau Rabu Legi Ibu Ratu Malang. Oh, berarti Senin Legi itu meninggalnya Ki Dalang Banyumas. Ki Dalang Mas. Kalau Rabu Legi Ibu Ratu Malang. Ibu Ratu Malang. Itu mungkin waktunya yang lebih enak buat menepi di sini gitu, Pak. Biasanya kalau hari-hari itu kalau sendiri mas, biasanya ditemui. Oh, sendiri. Sebelum maghrib biasanya, sebelum maghrib sampai azan isya. Oh, itu waktunya. Biasanya ditemui. Oh. Entah itu suara atau langsung wujud itu biasanya. Oh, bukan malam-malam banget gitu ya? Enggak malam, sore-sore gitu ya? Tapi sendiri. Sendiri. Biasanya. Tapi biasanya lapar jenengan dulu toh? Jenengan. Saya nunggu di sini. Berziarah ke makam Mbah Banyumas ke Ratu Malang, saya nunggu di sini. Kalau bahasa saya tak jawab tak tinggal. Tak tinggal di sini, saya tunggu di sini. Tapi kalau berani tuh, kalau nggak berani saya penuh. Oh gitu. Dan kebanyakan kalau yang saya beruntung didatengin adalah yang sendiri-sendiri nggih. Iya. Kalau sama jenengan jarang nggih. Saya sendiri. Nanti dia bisa komunikasi. Ada apa misalnya orang saya ada dakwah apa, tunjuk apa, dia suruh. Oh, jenengan sekarang jadi perantaranya gitu ya? Oh, iya. Dulu itu tahun 2004 itu Dalang dari Blitar. Pas malam Senin Legi saya suruh naik sebelum maghrib sampai isya, dia udah ditemui. Oh. Dia mau 3 hari 3 malam tapi saya sudah belum sampai malam udah ditemui. Suruh pulang puasa 1 hari 1 malam pulang ke Blitar. Oh, berarti wangsitnya itu hanya sebagai instruksi untuk melakukan laku ya, satu laku lagi ya. Pulang puasa 1 hari 1 malam bisu, tidak boleh suara. Tuh. Kalau bisu, ya. Topo bisu. Kalau yang sudah niatnya kurang bagus, kejadian ya, kerasukan gitu. Terus bagaimana penanganannya Pak? Ya minta maaf saja terus keluarin. Yang minta maaf? Saya meminta maaf kan. Oh gitu. Jenengan ke makam, yang kerasukan dibawa juga ke makam atau? Enggak. Di tempat di situ ditahan. Jenengan yang ke makam langsung. Enggak usah ke makam, kita minta aja dari jarak jauh. Dari jarak jauh saja. Minta maaf atas kekeliruan atau kesalahan, terus tarik pulang. Oh gitu. Berarti dia nggak dilanjutkan lah, kayaknya langsung suruh pulang gitu ya. Berarti sudah tidak diterima di sini ya. Biasanya kotor orangnya. Kotor itu maksudnya gimana Pak? Habis minum. Oh. Habis main perempuan, habis judi atau habis gimana belum kotor hati termasuk ya? Juga. Termasuk itu. Semalnya kotor gitu. Kalau pantangan, Mbah, nonton nggak pantangan kesini? Jaga sopan santun dan jangan meremehkan sini. Misalnya meremehkan nih gimana? Misalnya sana bagus, jangan tidak boleh. Ya. Oh. Menghargai lah. Menghargai sini. Terus syaratnya ketika mau nyekar itu apakah mesti bawa apa gitu? Kalau paling bagus bawa dupa sama bunga setaman. Untuk lebih perantaranya gitu ya? Ya. Lah untuk kita kan untuk password lah untuk membuka. Bisa untuk berkomunikasi. Yang saya wong nggih, tempat ini tuh ada yang menyebutkan istana kematian. Ya. Iku leres mboten Mas? Nggih. Namanya Antokopuro yang berarti istana kematian. Karena di sini semua kan dibunuh.
sebagai istana mati. Ini Pak Sito mau tanya, Iya. kalau untuk makam ini, Heeh. makam ini itu dari sejak kapan ya? Terus bangunannya ini juga lebih dulu makamnya dulu atau bangunannya dulu? Makam dulu baru dibuat bangunan benteng-benteng ini tahun 1665 sampai tahun 1668, kurang lebih 3 tahun pembuatan makam ini. Ada berapa makam, Mbah, di sini, Mbah? Ada 31 makam. 31 makam. Ya, Tidak ada penambahan. tidak ada. Tidak ada. Ini kan bawahnya kan batu. Jadi ini tembok-temboknya semua juga dari masih asli. Masih asli, belum ada pemugaran sampai sekarang. Tidak ada pemugaran. Ya. Dari tangga, Kalau tangga itu ya baru. tangga yang baru. Itu dari masih ada keturunan Ki Panjang Mas. Oh. Beliau orang Solo tapi kerjanya di Jakarta. Oh, jadi yang membangun tangga itu dari keluarga nggih. Warga Panjang Mas. Ya, kalau dari pemerintah Enggak. nggak ada ya. Ada respon dari pemerintah. Padahal cagar budaya ya. Iya. Ikutnya bantu ya, Pak? Di Udah iya ini. ya. Provinsi. Langsung pusat Jakarta ini. BPJP Jakarta. Jadi waktu gempa ini Waktu gempa masih utuh, tetap tidak ada rubah. tidak ada rubah sama sekali waktu gempa besar di Jogja itu. Iya, tidak ada yang rubah sedikit pun. Oh gitu. Pohon-pohon juga dari dulu nih. Iya. Nggak ada Tapi banyak yang tumbang, ada 3. tumbang, kenapa tuh, Pak? Karena ada tual. Ada yang mati, belum mati. Dan ada yang tebang dan ada yang mati. Banyak kan pohon apanya, Mbak? Kamboja. Kamboja ya. Oh, jadi berarti usianya sudah ratusan tahun nih ya. Ya, kurang lebihnya 355 tahun. Wow. Dari tahun 1665 sampai sekarang 2002. Dan kondisi batu-batunya masih seperti Masih itu. Seperti ini. Hebat. Mungkin karena ini apa? Waktu ya. Karena hujan panas setiap hari. Tapi ya 355 tahun ya. Ya. Ini yang bangun makamnya dulu ini Belanda atau Prajurit Amangkurat 1 oh, jadi habis dibunuh mereka langsung membuatkan makam di sini. makam lalu ditutup semua. Ya. Posisinya tetap dari dulu seperti itu. Dari ke 31 makam ini dimakamkan bareng semua. Iya. Kecuali Ratu Malang. Oh, Kan dia paling akhir. Apa Perbedaan. perbedaannya itu berapa? Enggak lama. Enggak lama. Enggak lama. Dari Di Panjang Masjid. iya. Tidak lama. berarti 30 makam dimakamkan sama barengan. Mm-mm. Lalu Yang satu menyusul. satunya nyusul. Nah, jedanya itu enggak lama. Enggak lama. Jadi itu sudah sempat diperistri. Diperistri. Sempat diperistri Sempat sama diperistri sampai Amangkurat. Amangkurat 1. Berarti untuk hamilnya itu sendiri anaknya Amangkurat. Anaknya Dalang Panjang. Oh, malah anaknya ke dalam panjang. Nah, itu kan perlu kita tahu. Ah, Itu iya. anaknya siapa kan kayak gitu. Iya. Soalnya kan tahunya kan sudah diperistri Amangkurat. Nah, tahunya kan itu anaknya Amangkurat. Nah, dan ternyata anaknya Ki Panjang. Panjang Mas. Ini kita mau tanya, Ya. Ki Dalang itu sebetulnya Siapa? siapa? Dalang Panjang Mas Ya. adalah anak yang berwiting, cucu dari Juru Mentani. Juru Iya. Martani itu sendiri siapa? Juru Mentani sendiri adalah penasihat supranatural Panembahan Senopati sebelum ada Pleret Keraton Pleret. Oh, Nah terus apa itu Ki Panjang Mas adalah murid Sunan Kalijogo yang mensiarkan agama Islam melalui wayang. Dia yang membuat wayang beber menjadi wayang satu-satu. Ki Dalang itu. Iya. Oh, jadi wayang beber dipecah jadi satu-satu Iya, niku. itu Ki Dalang yang bikin ya. Dalang Panjang Mas. Ruatan sendiri itu Nah, itu juga menurut infonya juga kan katanya dari Ki Dalang ya untuk pembuat pertamanya. yang dalang Panjang Mas itu adalah dalang ruat. Dalang yang meruat sengkolo kalau bahasa Jawa, menghilangkan sial seseorang lah. Seperti itu. Jadi yang membuat tata cara Tuntunan-ritual itu di Panjang Mas. tahapan-tahapannya gitu. Itu Ki Dalang Panjang Mas. Oh. Itu masih digunakan Sampai sekarang masih digunakan para dalang. Oh, gitu. Oh, ruatan khusus pendalangan gitu ya. Enggak, dalang. Biasanya dalang ruat ada sendiri. Oh, gitu. Iya. Contohnya untuk
ritual ruatannya itu seperti apa? Macam-macamnya. Ya ritual seperti seperti apa? sesajian itu, tapi biasanya kalau orang kaya ya ditanggapi wayang itu terus anaknya di depan kelir itu diruat kalau masih bayi dia dipangku sama dalang itu diruat namanya. Kalau yang untuk meruat yang sudah dewasa gitu kira-kira ada Mas? Ada. Ceritanya bagaimana sampai dimakamkan di sini gitu? Oh, kalau itu dari sejarahnya di makaman di sini kan Ki Banyumas disuruh bermain wayang di Keraton Pleret Amangkurat pertama. Yang pertama itu, yang kedua istrinya diminta sama Amangkurat. Tapi beliau tidak memperbolehkan. Lalu dia disuruh bermain wayang lagi ke keraton, dipanggil. Habis itu tidak jadi main wayang karena semua dikumpulkan dan semuanya kru Ki Panjangmas diracun. Dan Panjangmas sendiri juga diracun, tapi dia tidak meninggal. Lalu dia ditusuk pakai tombak sehingga meninggal terus dimakamkan di sini. Yang menusuk Amangkurat lah. Oh berarti yang meninggalnya beliau itu karena ditusuk, sementara yang lainnya karena racun. Iya. Oh gitu. Kalau Panjangmas diracun kan tidak mati, Oh, masih bisa bertahan hidup terus dibunuh pakai. Termasuk orang Linuwih ya. Ya, Nah, ini saya sedikit mau bertanya ini. ya. Untuk ceritanya Ki Dalang Iya. Panjangmas itu bertemu dengan Kanjeng Ratu. Itu ceritanya seperti apa ya? Kok Iya. dia bisa akhirnya menentukan, oh Ki Ratu Malang, terus Dia kan Panjangmas kan seorang dalang, dia bermain wayang pas di Pati, dia diboyong di sini, dijadikan istri dalang Panjangmas. berarti Ratu Malang dari Pati, Pati, dia anaknya Tumenggung Mayang, Moyang. ya, dari Pati. Oh, jadi Ki Dalang niki lagi pentas di Pati, Ya, di daerah sana Pati, Ah. terus dia memboyong anaknya Tumenggung Mayang. ketemu anak itu langsung Ketemu, boyong. Berarti dan berjodoh. ya, jodoh. Lalu ketika pentas pertama di Amangkurat, Amangkurat baru ngerti Ratu Malang itu ya. Terus diminta tapi nggak boleh sama Panjangmas, jadi Panjangmas disuruh bermain wayang lagi di keraton. di keraton, Semuanya sebelum bermain wayang dia dikumpulkan, dijamu dulu, dijamu dijamu. dulu, makan minum, minumnya kasih racun. Itu udah jadi istrinya sah Ki Panjangmas. saat dijamu itu ya. Iya, Dengan memang ada niat untuk merebut merebut. istrinya. Itu Ratu Malang ikut pas kejadian, Ikut. ikut. Iya, Karena sebagai sinden ya. iya, dia Oh. sindennya Ki Dalang Panjangmas. Oh sindennya. Iya. Oh, Yoga apa Ki Kan Dalang dikumpulkan jadi satu. satu meninggal semua. Tapi kan Ratu Malang enggak Oh, enggak. dijadikan satu. Disembunyikan. oh, waktu dijamu dipisah, Iya, Bisa. dipisah ya. Iya. Ratu Malang dipisah, terus ada kejadian itu Tragedi lah. tragedi, tragedi itu. Lalu Dan itu sempat mencewu sama Amang setelah Ki Dalang Panjangmas dimakamkan di sini, meninggal, dimakamkan di sini. Itu berarti Ratu masih sempat diperistri diberi sama Amangkurat. Amangkurat. Diangkat sebagai permaisuri raja. Diangkat sebagai permaisuri. Ya. Sebenarnya namanya kan Retno Gumilang. Karena diangkat sebagai permaisuri raja, dia dinamakan Ratu Malang. Dan jarak kematian Ratu Malang dengan rentang waktu antara Tidak lama. tidak lama ya. Tidak lama. itu Karena meminum racun atau Dia bunuh diri karena nggak mau diperistri sama Amangkurat. Lalu dia bunuh diri. oh berarti sempat diperistri, tapi Dia pada nggak mau. akhirnya dia memilih untuk Bunuh diri. Bunuh diri Karena dengan cintanya ke Panjangmas. dengan minum racun. dan makamnya Dulu sebelum di sini kan di sana di Sedang sana. Di? Di Sendang sana, di sana ada Sedang. Oh, iya. Kalau sekarang dinamakan Sedang. Dulu mau buat makam Ratu Malang kan
tapi jenazah sampai sana akhirnya keluar sampai sekarang tidak pernah kering. Amangkurat menunggu sampai 7 hari 7 malam. Amangkurat bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdamaian dengan Ki Panjang Mas, lalu minta dimakamkan dekat suaminya, lalu dibuatkan di sini. Tapi tetap disekat karena dia sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Oh, tetap ada pemisah ya. Iya. Air. Mam. Center. Pak, ke sana, Pak. Diikutin aja, Pak. Dia enggak bawa ini. Di siapa? Sama Siro. Sirah. Sirup. Masuk tangannya itu. Deketin dulu. Masih panas. Panas, Mas. Apa ya? Semacam kayak koin zaman dahulu. Ini ada kayak bekas pahatan kasar, dan ini benar-benar berat. Ini berat sekali ini, jadi dalamnya ini nggak ada potongan. Ini benar-benar murni logam ya. Warnanya? Ini kuning kayak ini keemasan gitu. Tuh, sama ya, depan belakang hampir sama ya. Rata ini ya. Iya. Di sampingnya ini masih panas. Panas banget ini. Taruh bawah ya. Oh, Nggak apa-apa. Perbandingan itu segini, hampir sama kira-kira. Satu tutup botol. Satu botol 600 ml, ukurannya hampir sama. Jadi memang panas ya Mas Lintang ya? Panas. Panas banget ya. Nah, sekarang ke aku, Bang. Tak jelasin. ya. Oke. Saya jelaskan tentang ini. Tadi saya sempat bertanya dengan Mas Cito sebagai juru kunci. Apa benar di sini banyak peninggalan emasnya dari Eyang? Ternyata benar. Saya coba tadi minta untuk mewujudkan satu, dan ternyata dikasih wujudnya ini, dan nggak tahu ini bisa jadi emas atau enggak. Intinya kita berterima kasih
untuk acara hari ini kita dikasih satu koin emas zaman dahulu. Mungkin semoga bisa tetap saya simpan sebagai kenang-kenangan kalau saya pernah bikin acara di sini juga. Oke teman-teman, penyelusuran kali ini kita sudah selesai yang di makam Antakopuro atau Istana Kematian yang berada di Gunung Kelir, Pleret, Bantul. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kita, dan ikutin terus acara-acara selanjutnya. Oh ya, ini teman-teman, ini Mbak Putri menyambut kedatangan kita. Dibawa banget. Ayo ibu Pak. Sanggulannya agak panjang. Pakai baju jawa. Terus saya pertama masuk rumah sini juga sambutannya lumayan juga. Karena energinya emang gede banget di sini. Sosoknya saya yang melihat